Bos, apakah kamu termasuk yang suka mengkonsumsi madu? Disesap langsung atau jadi campuran makanan dan minuman? Dijamin keren! Yap, produk dari lebah ini sih memang dikenal mengandung banyak manfaat kesehatan. Nah, ternyata madu punya potensi tinggi untuk dijadikan usaha juga loh, Bos. Halo bos, saya Haryono dari Wisata Petik Madu. Alam menyediakan segalanya, kita memanfaatkan secara bijaksana. Ingin bisnis tentang lebah? Ikuti cuan bos. Pak Haryono ini salah satu pebisnis yang gelut di dunia permaduan sejak puluhan tahun lalu, Bos. Ketertarikan Pak Haryono dengan dunia lebah dimulai saat kecil. Dimulai dari kedua orang tuanya yang peternak madu sekat tahun 1980-an. Memang sih saat itu usaha madu keluarga mereka belum sebesar sekarang dan hanya dilakukan sebagai usaha sampingan saja. Memanfaatkan lahan pinjaman tempat orang tuanya bekerja seluas 1 hektar. Saat itu orang tua Pak Haryono hanya menampung lebah yang menghasilkan larva untuk diperjualbelikan. Barulah pada tahun 1985, permintaan produk lebah makin meningkat. Akhirnya Pak Haryono dan keluarga mulai membudidayakan lebah secara serius deh. Mendekati masa pensiun, kemudian orang tua Pak Haryono memutuskan untuk membeli lahan kosong seluas 3.000 meter persegi. Peruntungan ternak lebah pun dimulai. Untuk mengembangkan usaha petik madu ini, Haryono bekerja sama dengan para petani lebah yang ada di sejumlah wilayah. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dan Pulau Dewata, Bali dengan konsep bagi hasil. Kalau di Pulau Jawa dominannya lebih ke sewa lahan. Nah tapi kalau yang di daerah Jambi Riau ini dia sistemnya bagi hasil. Sistemnya gini bos, setiap musim bunga, para petani akan bekerja memindah-mindahkan kotak-kotak sarang lebah. Nah, Pak Haryono akan memasok kotak ternaknya atau dikenal dengan istilah stup. Para petani juga akan melakukan perawatan dan sejumlah kebutuhan tergantung kesepakatan. Ini nih tempat-tempat strategis untuk melakukan ternak lebah, mulai dari perkebunan pohon randu, karet, rambutan, mangga, mente, dan pohon kaliandra. Lokasi-lokasi ini minimal luasnya 200 meter persegi ya bos. Untuk jenis lebah sendiri, ada 3 spesies yang dikembangbiakan. Mulai dari lebah mellifera, lebah cerana, dan lebah trigona. Kualitas madu sendiri tergantung dari kadar air dan lama masa pemanenan. Kendalanya ya saat musim hujan biasanya kualitas madu agak kurang baik. Itu yang membuat grade-nya dari segi usia panen. Karena madu ini jika dipanen di usia yang semakin tua, lebah itu mengeluarkan enzim-enzim liurnya itu semakin banyak sehingga dia lebih mutunya semakin bagus. Saat ini Haryono bekerja sama dengan 10 petani madu yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Hasil di setiap lokasi memang beragam ya, nggak bisa dipatok sama. Kalau daerahnya bunganya bagus, satu lokasi kadang 10-20 truk lebah itu bisa. Satu truk itu sekitar 150 box. Berarti sekitar 1.500 sampai 2.000, 3.000-an bisa. Agar bisnis terus berkembang, Pak Haryono akhirnya kembali membuka lahan seluas 6,5 hektar sebagai pusat wisata edukasi sekaligus outlet untuk memasarkan produknya. Nah, buat bos-bos di rumah nih yang minat belajar ternak lebah, boleh banget berkunjung ke tempat wisata petik madu ini. Dibuka sejak tahun 2011 lalu, wisatawan akan diajak melihat langsung proses beternak lebah. Mulai dari pembentukan ratu lebah, pemanenan, dan sejumlah manfaat lainnya. Oh iya, kegiatan ini gratis alias free loh bos. Pertama, wisatawan bisa menyaksikan momen-momen lebah mengisap nektar bunga untuk memproduksi madu. Proses ini biasanya berlangsung di pagi hari. Jenis bunga yang dihisap pun beragam, mulai dari akasia, kayu putih, dan bunga air mata pengantin. Berikutnya yaitu proses pemanenan. Proses ini harus dilakukan oleh profesional ya. Menggunakan baju pelindung, satu persatu frame diangkat. Ambil bagian sarang lebah, pisahkan dia tuh perlahan. Terakhir proses spinner, yaitu memisahkan madu dengan sarang lebah menggunakan alat khusus. For your info bos, usia produktif lebah mulai dari 2 minggu hingga 3 bulan.
Umumnya sih lebah memasuki masa panen sekitar bulan Mei sampai Oktober dengan kisaran 12 kali panen. Pada dasarnya, 90% hasil produk ternak lebah milik Haryono dijual eceran, bos. Paksanya beragam, mulai dari industri dan pabrik. 1 kg madu dibanderol mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp180.000. Lumayan banget ya, karena 1 kali panen bisa mencapai ratusan kilogram. Itu baru di 1 lokasi ya, bos. Madu yang sudah dikemas dibanderol dengan harga variatif, mulai dari Rp115.000 sampai dengan Rp210.000. Tak hanya madu, masih banyak produk turunan lebah lain yang juga bisa dijual, bos. Ada bee pollen royal jelly, propolis, lilin lebah, fermentasi cuka, cuan semua itu. Kira-kira nih, bos, mau tahu dong average omset tiap bulan yang didapatkan oleh Pak Haryono ada di angka berapa? Antara 300 sampai 500 jutaan lah sebulan ya. Itu kan tergantung sama kondisi. Omsetnya ternyata semanis rasanya. 3 digit, bos. 3 digit. Bukan main dah. Buat yang mau memulai usaha madu, Pak Haryono juga menjual perlengkapan pendukungnya juga nih, bos. Pokoknya dijamin deh, meski kayaknya jual madu doang, usaha ini ternyata mampu membuka banyak lapangan kerja loh. Terhitung ada 30 karyawan tetap yang membantu Pak Haryono dan ratusan freelance yang tersebar di sejumlah wilayah. Take and give ya. Karena kan lebah ini, kita ini kan ngambil dari dia tanpa kita harus bayar ya. Ya salah satu konsekuensinya harus gitu. Itu yang saya yakini bahwa semua harus berimbang lah antara yang kita dapatkan sama yang kita berikan. Bos, mau berlayar pakai kapal pesiar tapi kok takut mabuk laut? Wah, kudu banget nih nyobain nginep alias staycation di hotel bertema kapal. Gimana ya membangun bisnis penginapan tematik? Liburan boleh liburan, tapi transaksi keuangan tetap dalam genggaman dong. So, buat yang belum download, buruan download aplikasi Alobank atau scan barcode yang ada di layar televisi kamu, bos. Banyak kemudahan yang bisa kamu dapatkan, transfer gratis antar bank, poin hadiah atau diskon langsung, dan kemudahan membayar berbagai tagihan. Sekian jumpa kita hari ini, selamat berakhir pekan, dan yang penting, cuan, bos!